Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Marah dan malu, Xavi minta pemain Barcelona terima kenyataan. Barcelona dipastikan tersingkir dari Liga Champions setelah menelan kekalahan dari Bayern Munchen. Pasca laga, Xavi Hernandez memberikan komentarnya terkait timnya yang akan berkompetisi di kompetisi kasta kedua Eropa itu. Mantan pelatih Al-Sadd meminta pemainnya menyadari realita bahwa Barcelona akan bermain di Liga Eropa. Kami tak bisa berada di Liga Eropa. Saya marah karena ini realitanya dan membuat saya malu, kata Xavi dilansir dari Mundo Deportivo. Xavi berjanji bakal membuat Barcelona kembali lagi ke tempat seharusnya, yakni Liga Champions. Meski begitu, Barcelona tetap menargetkan juara di Liga Eropa. Bayern bisa saja bikin lebih dari 3 gol ke gawang Barcelona. Bayern Munich menang 3-0 untuk menyingkirkan Barcelona dari Liga Champions. Meski demikian, pelatih Bayern, Julian Nagelsmann, menilai timnya bisa saja mencetak lebih banyak gol. Kami sangat dominan hari ini, kami menghadapi lawan dengan nama besar yang butuh kemenangan, tetapi kami tidak pernah membiarkan mereka nyaman. Kalau saja kami benar-benar bekerja sama, kami bisa saja mencetak lebih dari 3 gol, ujar Nagelsmann kepada DAZN. Dengan kemenangan ini, Bayern Munich sempurna di fase grup Liga Champions. Robert Lewandowski dan kawan-kawan menyapu bersih kemenangan di 6 laga dan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Manchester United imbang dan eksperimen Rangnick dengan pemain muda. Manchester United hanya bermain imbang 1-1 dengan Young Boys dalam duel matchday 6 grup F Liga Champions. Pertandingan di Old Trafford kali ini berjalan kurang seimbang. Ralf Rangnick membuat perombakan besar dalam starting 11 MU dengan menurunkan banyak pemain akademi. Para pemain muda MU ini terus mencoba menekan, tetapi tidak ada gol tambahan di sisa laga. Hasil ini juga tidak mempengaruhi posisi MU yang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Eksperimen Rangnick dengan menurunkan banyak pemain akademi ini tampaknya cukup memuaskan. Lihat putranya jalani debut di MU, Robby Savage menangis penuh kebanggaan. Robby Savage tak kuasa meneteskan air mata saat melihat putranya Charlie Savage melakoni debut profesional di Manchester United dalam laga versus Young Boys di Old Trafford. Secara kebetulan, Robby Savage yang juga mengawali karir profesionalnya di Manchester United tengah menjadi komentator laga versus Young Boys ini di stasiun BT Sport. Robby Savage pun menunjukkan reaksi penuh kebanggaan ketika mengumumkan putranya masuk menggantikan Juan Mata yang merupakan seorang juara dunia. Masuk untuk Manchester United, Charlie Savage menggantikan Juan Mata. Wow, saya tak pernah percaya saya telah mengucapkan kata-kata tersebut. Sungguh hari yang membanggakan, ujar Robby Savage. Akui kehebatan talentanya, Ralf Rangnick siap bantu Mason Greenwood jadi bintang top MU. Greenwood mencetak 1 gol kala Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Young Boys. Selesai laga, Rangnick pun mengaku terkesan dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Greenwood, termasuk dalam pertandingan melawan Crystal Palace akhir pekan kemarin. Lebih lanjut, Rangnick pun menegaskan bahwa dirinya siap memberikan bantuan kepada Greenwood untuk membuat penyerang 20 tahun itu menjadi pemain kelas dunia. Dia harus berkembang secara fisik juga secara teknis. Untuk usianya, dia adalah pemain hebat. Tugas saya adalah mengembangkannya dan jika dia berhasil melakukannya, dia bisa menjadi pemain reguler untuk klub ini, tutur Rangnick. Ditahan imbang Zenit, Chelsea yang perkasa ternyata punya kelemahan juga. Chelsea melewatkan kesempatan emas untuk bermain di babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup. Dalam matchday terakhir melawan Zenit Saint Petersburg, The Blues cuma bisa bermain imbang 3-3. Hasil imbang ini menunjukkan kelemahan Chelsea yang selalu terlihat perkasa baik di Liga Champions dan Premier League. Kelemahan mereka tidak terlihat dari aspek teknis, melainkan mental. Posisi tertinggal membuat pemain Chelsea jadi bersemangat untuk mengejar. Efek buruknya, tenaga jadi terkuras sebelum pertandingan berakhir. Menurut Tuchel, ini bisa menghukum Chelsea dengan hasil buruk.
Timo Werner gabung MU, awas keliru. Baru-baru ini muncul gosip menarik di Premier League. Kesulitan Timo Werner di Chelsea dikaitkan dengan perubahan kepelatihan Manchester United yang menunjuk Ralf Rangnick. Werner sudah sangat mengenal Rangnick. Tahun 2016 lalu adalah Rangnick yang merekrut Werner ke RB Leipzig, klub yang tepat untuk berkembang pesat. Rangnick juga tahu betul caranya mengembangkan potensi Werner. Mantan pemain Chelsea Glenn Johnson meyakini transfer ini tidak akan menguntungkan siapapun, justru akan jadi masalah baru. Saat ini MU sudah punya banyak penyerang, Werner bisa saja tidak akan punya tempat untuk bermain. Aubameyang dan gaji fantastis, kebiasaan buruk Arsenal. Penurunan performa Pierre-Emerick Aubameyang jadi salah satu masalah serius Arsenal sekitar setahun terakhir setelah menaikkan kontrak baru. Kontribusi Aubameyang memang begitu minim di lapangan. Tidak ada yang tahu apa masalah Aubameyang, namun ini bukan pertama kalinya Arsenal mengalami masalah demikian. Hal yang sama pernah terjadi pada Mesut Ozil beberapa tahun lalu. Menurut Darren Band, masalah Aubameyang menunjukkan kesulitan Arsenal dalam mengelola tim. Saya sudah pernah mengatakannya, Arsenal menghadapi situasi jalan buntu karena saat itu Aubameyang bermain fantastis. Lalu dia mendapatkan kontrak baru dan sejak saat itu dia hanya jadi bayang-bayang dirinya. Ini sama seperti kasus Ozil yang terulang, ujar Ben di Express. Allegri ke Juventus, jangan buang-buang peluang terus. Massimiliano Allegri tak sepenuhnya puas meski Juventus menang atas Malmo di Liga Champions, sebab Juventus masih suka buang-buang peluang. Juventus bisa saja menambah gol di sisa waktu pertandingan, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat sinyonya tua gagal menambah gol. Dia menyebut Juventus harus lebih tajam di depan gawang. Kami harus lebih efisien, lebih ngotot di depan gawang. Ini jelas sesuatu yang perlu kami perbaiki, kata Allegri kepada Sky Sport Italia. Gosip ke Barcelona, siasat Salah untuk dapatkan kontrak fantastis di Liverpool. Mohamed Salah diyakini sedang berupaya mendapatkan kontrak baru bernilai fantastis di Liverpool. Agen Salah bergerak cerdas di balik layar. Kabarnya agen Salah, Rami Abbas Issa, sedang menegosiasikan kenaikan gaji dalam kontrak baru Salah. Tidak main-main, kabarnya Salah menuntut gaji sebesar 500.000 pound sterling per pekan. Sejauh ini Liverpool masih belum menyetujui tuntutan tersebut, namun menurut Rio Ferdinand, kesepakatan soal gaji ini hanya masalah waktu. Baru-baru ini muncul gosip bahwa Salah mungkin dibidik Barcelona, tetapi Michael Owen yakin Salah tidak akan kemana-mana. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!